Semprot-semprot apa pakai pestisida kimia secara terus-menerus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prina Kristi dengan NIM 2203020005 dari kelas MSPA. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai ekotoksikologi. Jadi, ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak bahan kimia racun atau polutan terhadap ekosistem meliputi organisme hidup, komunitas biotik, dan lingkungan abiotik seperti tanah dan udara. Secara khusus, ekotoksikologi mengkaji bagaimana polutan mempengaruhi rantai makanan, keseimbangan ekosistem, dan kelangsungan hidup di alam. Di sini, kita mempelajari bagaimana bahan kimia masuk ke lingkungan, bagaimana penyebarannya dan perubahannya, serta dampaknya bagi organisme hidup. Ekotoksikologi ini penting karena membantu dalam memahami resiko populasi bagi lingkungan dan dasar ilmiah untuk mengelola dan mengurangi dampak buruknya. Lalu, ekotoksikologi perairan adalah cabang ilmu ekotoksikologi yang fokus pada dampak polutan atau bahan kimia beracun terhadap ekosistem perairan seperti sungai, danau, laut, dan waduk. Polutan yang dimaksud seperti logam berat, pestisida, bahan kimia industri, dan limbah rumah tangga yang terakumulasi dalam tanah dan air di dasar perairan. Yang hal ini menyebabkan terjadinya berbagai efek berbahaya seperti kerusakan jaringan ikan, gangguan reproduksi, hingga kematian massal organisme perairan. Untuk informasi lebih lanjut, disimak videonya ya. Semprot-semprot apa pakai pestisida kimia secara terus-menerus dan berlebihan. Pestisida dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pestisida mencemari tanah, air, dan udara, merusak ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk hidup seperti ikan. Xenobiotik adalah zat kimia asing bagi organisme atau ekosistem tertentu. Salah satu jenis xenobiotik adalah pestisida dan herbisida, di mana senyawa ini digunakan untuk membunuh hama dan gulma, namun juga bertindak sebagai xenobiotik di perairan. Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan perairan. Pestisida seringkali terbawa aliran air hujan, irigasi, dan atau limpasan air ke tanah di sungai, laut, dan danau, yang dapat memicu berbagai dampak negatif. Beberapa dampak negatif pestisida bagi lingkungan adalah kontaminasi air, kematian biota air, akumulasi bahan kimia berbahaya, dan gangguan reproduksi dan mutasi. Pestisida yang terbawa air dapat mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Beberapa pestisida memiliki sifat larut dalam air dan dapat bertahan dalam jangka waktu lama, menyebabkan pencemaran yang kronis di ekosistem perairan. Banyak pestisida bersifat toksik bagi ekosistem perairan seperti ikan, plankton, udang, dan moluska. Paparan pestisida dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian massal pada spesies ini, yang mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Beberapa pestisida memiliki sifat persisten sehingga sulit terurai dalam waktu singkat. Pestisida ini dapat terakumulasi dalam tubuh organisme perairan dan berpindah ke tingkat trofi yang lebih tinggi, termasuk manusia yang mengonsumsi ikan atau biota lainnya yang terkontaminasi. Paparan pestisida dalam jangka panjang, meskipun dalam konsentrasi rendah, dapat mengganggu proses reproduksi organisme perairan. Beberapa pestisida juga dapat menyebabkan mutasi genetik atau perkembangan abnormal pada larva atau embrio organisme air. Contoh lain dari sumber xenobiotik adalah limbah rumah tangga seperti produk kosmetik, deterjen, obat-obatan yang dibuang melalui saluran pembuangan. Limbah rumah tangga dapat menyebabkan pencemaran kimia, yang dimana bahan kimia yang terdapat pada limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun, pembersih lantai, serta bahan kimia berbahaya lainnya. Zat ini, terutama yang mengandung fosfat dan amonia, dapat mencemari sumber air ketika dibuang secara langsung melalui saluran pembuangan. Pengaruh limbah rumah tangga dapat terjadi seperti peningkatan eutrofikasi, kontaminasi mikroplastik, pencemaran logam berat, pencemaran fisik, penurunan kualitas air minum, serta penyebaran patogen.
Bahan organik pada limbah industri rumah tangga seperti sisa makanan, lemak, dan minyak yang masuk ke dalam air dapat menyebabkan penumpukan nutrisi berlebih. Kondisi ini memicu pertumbuhan alga dan ganggang secara cepat yang ketika mati akan terurai dan menyerap oksigen dalam air. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan kematian massal ikan dan organisme air lainnya serta mengganggu ekosistem perairan. Banyak rumah tangga seperti botol plastik, kantong plastik, dan microbeads dalam produk kecantikan atau kebersihan menyumbang pencemaran mikroplastik di perairan. Mikroplastik akan sulit terurai dan dapat termakan oleh organisme air sehingga merusak rantai makanan. Akumulasi mikroplastik di tubuh organisme perairan juga dapat memengaruhi kesehatan manusia yang mengonsumsi biota laut yang terkontaminasi. Limbah elektronik atau baterai yang dibuang sembarangan dapat melepaskan logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan logam berat ini sangat beracun bagi organisme air, mengganggu sistem saraf, reproduksi, dan bahkan menyebabkan kematian. Logam berat juga dapat terakumulasi di tubuh hewan air dan akhirnya masuk ke rantai makanan manusia yang berisiko terhadap kesehatan manusia. Sampah padat seperti plastik, karet, dan logam dari rumah tangga bisa mencemari perairan, menyumbat aliran sungai, dan menghambat sirkulasi air. Selanjutnya, pencemaran air oleh limbah rumah tangga dapat menurunkan kualitas air minum. Air yang tercemar bahan kimia atau patogen dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare, infeksi kulit, hingga penyakit yang lebih serius. Untuk mengurangi dampak negatif limbah rumah tangga terhadap lingkungan perairan, penting untuk menerapkan praktik pengolahan sampah yang baik seperti daur ulang, pengolahan limbah, dan penggunaan produk ramah lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tidak membuang limbah secara langsung ke perairan perlu ditingkatkan.